Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini tanggal 1 September kita melanjutkan kajian tafsir. Hari ini kita akan bahas surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Surat ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, seperti yang disebutkan dalam tafsir Aisarut Tafasir Syekh Al-Jazairi, bahwa surat ini bicara tentang anjuran untuk jihad fisabilillah secara tidak langsung. Anjuran untuk jihad fisabilillah. Kemudian surat ini pula menjelaskan tentang kondisi manusia yang selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur akan kenikmatan yang Allah berikan terhadap dirinya, disebabkan mereka sangat mencintai harta secara berlebihan. Surat Al-Adiyat disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir ada sebab turunnya ketika Rasulullah SAW mengirimkan sebuah sariyah. Tahu sariyah? Ada istilahnya ghazwah, ada istilahnya sariyah. Apa sariyah itu? Dan apa ghazwat? Ghazwat Badr, ghazwat Uhud. Kalau ghazwah itu dua-duanya kalau artinya bahasa Indonesia ya pasukan perang. Ghazwah di sini pasukan perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ikut serta dalam pertempuran itu. Bahkan beliau sendiri yang memimpinnya sebagai komandan perang. Tapi kalau sariyah lebih tepatnya dengan menggunakan bahasa delegasi militer. Ya. Rasulullah SAW mengirim pasukan ke satu tempat, beliau tidak ikut tentunya. Ini yang disebut dengan sariyah. Ya. Banyak sekali sariyah yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ada sebuah sariyah dikirim oleh beliau ke daerah suku Kinanah, ke perkampungan suku Kinana, dengan ditunjuk komandan perangnya namanya Munzir bin Amr al-Ansari. Sariyah ini dikirim, lalu tidak ada kabar beritanya. Istilah kita menghilang begitu saja hingga 1 bulan lamanya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar berita yang sumbernya dari mereka, orang-orang kafir, bahwa sariyah yang dikirim oleh Rasulullah SAW ini semuanya terbunuh, semuanya meninggal dunia. Maka Allah menurunkan surat Al-Adiyat ini yang menjelaskan bahwa pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Ya. Artinya mereka benar-benar seorang pasukan yang gagah berani, kuat,
dan bertempur dengan penuh adab. Kuat, berani, dibingkai dengan sebuah adab dan etika berperang. Ya, subhanallah. Tidak seperti info berita yang bohong tadi. Ayat pertama Allah berfirman, wal adiyati dhabha. Al adiyat, bentuk jamak dari tunggalnya adiyah. Adiyah ini seseorang atau binatang yang berjalan dengan sangat cepat sekali, namanya adiyat. Semua ahli tafsir mengatakan al-musri'at fis sair, yaitu binatang yang berjalan atau binatang yang lari dengan sangat keras, sangat kencang sekali larinya, namanya al-adiyat. Lalu para ulama ahli tafsir akhirnya timbul pertanyaan, yang dimaksud dengan al-adiyat secara spesifik apa bentuknya? Binatang apa? Para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, dan ini adalah kebanyakan dari para ulama ahli tafsir, mereka menguatkan pendapat makna dari al-adiyat di sini adalah kuda. Jadi kuda-kuda perang yang berlari sangat keras sekali. Ini kebanyakan dari jumhur para ulama, hampir semua para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan al-adiyat di sini adalah onta. Wal adiyat, yaitu onta-onta yang berjalan, yang berlari dengan kencang. Onta yang berlari dengan kencang. Imam Syangkiti mengatakan kedua makna ini memiliki tingkat kekuatan. Walaupun murid beliau yang melanjutkan tafsir Adwaul Bayan, karena tafsir Adwaul Bayan itu nggak selesai, Pak. Nggak selesai, dan subhanallah tafsir Adwaul Bayan itu tidak ditulis oleh beliau, tapi itu adalah pengajian yang dicatat. Subhanallah ya. Kayak apa luasnya ilmu beliau ya. Tidak sampai selesai kemudian beliau wafat, dilanjutkan oleh muridnya namanya Syekh Atiyah Salim. Masih hidup beliau di Masjid Nabawi ngajar tafsir sekarang. Cenderung menguatkan makna yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan al-adiyat di sini adalah kuda. Ya. Wal adiyat, yaitu kuda-kuda perang yang berlari dengan sangat kencang sekali. Dhabha. Nah, yang dimaksud dengan dhabha di sini maknanya adalah ma yusma'u min ajwafil khail, suara yang keluar dari dalam perut kuda ketika dia berlari. Jadi ketika kuda itu berlari, dia mengeluarkan suara, menunjukkan betapa kencangnya larinya kuda ini. Bagi ulama yang mengatakan ini maknanya onta, sama, onta-onta yang berlari keras, kencang, dengan mengeluarkan suara dari jauh, dari tenggorokannya, dari dalam perutnya, dia mengeluarkan suara. Cuman bedanya, kuda yang berlari keras, kencang, dengan suara dari tenggorokannya atau perutnya dalam medan pertempuran. Jadi begitu kerasnya kuda itu di apa? Dalam kondisi apa? Dalam kondisi berperang, pertempuran. Adapun onta tidak dipakai perang. Lalu kondisi apa onta ini berlari dengan kencang sehingga mengeluarkan suara ketika onta itu pergi
dari Arafah menuju Musdalifah dan dari Musdalifah menuju Mina pada waktu haji. Para ulama yang memaknai ini, mereka mengatakan bahwa surat ini turun di Makkah sebelum hijrah, dan sebelum hijrah tidak ada jihad, nggak ada jihad, sehingga maknanya adalah onta yang berlari dengan kencang dari Arafah menuju Musdalifah dan dari Musdalifah menuju Mina. Tapi ucapan ini dibantah oleh para ulama dengan mengatakan bahwa ini berlawanan dengan ajaran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah, bahwa beliau memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk meninggalkan Arafah menuju Musdalifah itu dengan sakinah, dengan penuh tenang, gak usah terburu-buru, santai saja. Jadi bertolak belakang. Makanya yang lebih dikuatkan adalah kuda, wal adiyati dhabha. Ya. Kemudian fal muriyati qadha. Al muriyat, muriyat ini berasal dari akar kata aura. Aura, bukan aura istilah perdukunan itu ya, ilmu perbintangan itu ya, auranya bukan. Ini aura dalam bahasa Arab artinya kuda. Kembali ke makna kuda ya. Kuda ketika berlari dengan kencang di malam hari, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan benturan antara sepatu kudanya dengan batu. Jadi terjadi gesekan antara sepatu kuda dia dengan batu. Gesekan ini melahirkan apa? Api. Ini namanya muriyat. Percikan api. Begitu kerasnya kuda itu lari. Jadi melahirkan percikan qadha, yaitu percikan-percikan api. Dan ini ayat yang kedua ini memberikan makna bahwa kuda itu berlari di malam hari. Ya, larinya di malam, sehingga percikan apinya terlihat. Ya. Bagi yang mengatakan itu onta, tidak, karena onta tidak bisa melahirkan percikan api. Tapi yang dimaksud adalah batu-batu yang berterbangan sehingga terjadi benturan antara satu batu dengan batu lain. Tapi makna ini ya, oke, kita sudah nggak bicara onta lagi lah. Fal muriyati qadha, yaitu kuda-kuda yang lari di malam hari. Ya, ingat, di malam hari, sehingga terlihat percikan apinya. Fal mughirati subha. Al mughirat. Mughirat ini artinya kuda yang menyerang base campnya lawan atau tempat atau pasukan lawan subha, di pagi hari. Subhanallah ya. Para ulama mengatakan demikian. Fakhtarallahu azza wa jal lil qasam bihadil khuyul ahsana waqtin lil igharah. Maaf. Apa kata Allah? Allah memilih, singkatnya memilih untuk kuda-kuda ini waktu yang tepat dalam melakukan penyerangan terhadap pasukan lawan, yaitu waktu subuh. Jadi berjalan dari tempat umat Islam sampai malam dengan perjalanan yang sangat keras sekali. Ketika sampai di tempat musuh, subuh mereka baru melakukan penyerangan. Kata Rasulullah apa? Jika kalian mendengar azan subuh, pulang.
pulang. Kalau nggak mendengar adzan subuh, masuk. Menunjukkan umat Islam jika jihad di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat dan seterusnya, mereka tidak pernah menyerang lawan di waktu mereka istirahat, tidur, enggak. Mesti nyerangnya di waktu mereka tersadar dan di waktu semangat. Ya. Dan kalau kita perhatikan pertempuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selepas Rasulullah SAW wafat, persis seperti yang digambarkan ini. Fal mughirati subha. Mereka selalu menyerang daerah lawan pagi. Di Irak, pertempuran yang paling besar setelah memerangi kaum murtad dan orang-orang yang tidak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar Siddiq, pertempuran terbesar adalah pasukan yang dikirim ke Irak. Khalid bin Walid dengan komandan perangnya. Semua pertempuran di situ ada 15 pertempuran di Irak di situ. Semua pertempuran 15-15-nya tidak pernah dilakukan sekalipun oleh Khalid di malam hari. Khalid bin Walid radhiyallahu an selalu menyerang pasukan Persia dan negara Persia atau kota-kota yang ada di Irak itu pagi. Selalu pagi. Subhanallah. Begitu juga para sahabat di masa Abu Bakar setelah melakukan beberapa ekspansi, istilahnya baru, ekspansi dakwah di Syam, mereka tidak pernah menyerang wilayah-wilayah yang ada di Syam di malam hari. Begitu juga Amr ibn al-As setelah berhasil menaklukkan dan menduduki Palestina, beliau melanjutkan ekspansi ke Mesir. Tidak pernah satupun Amr bin As menyerang daerah-daerah di Mesir itu malam hari. Selalu diserangnya pagi hari. Subhanallah. Begitu seterusnya. Fa'atharna bihi naq'a. Apa maknanya? Fa'atharna bihi naq'a. Yaitu maknanya penyerangan kuda-kuda di waktu pagi ini, penyerangan dengan kuda perang yang memiliki kemampuan berlari cukup tinggi sekali, dia melahirkan apa? Naq'a. Naq'a ini debu. Jadi bayangin kalau kita jalan di tempat yang berdebu, apa yang terjadi? Injakan kaki kita ini kan menerbangkan debu-debu yang ada. Bagaimana kalau yang jalan itu umpama kita mobil dengan kecepatan tinggi? Ini kuda ribuan melahirkan apa? Debu, naq'ah. Debu yang luar biasa. Fa'atharna bihi naq'ah. Fawasatna bihi jam'a. Nggak ada umat Islam perang terus ngumpet-ngumpet dulu di pojok-pojokan, nggak ada, Pak. Ya, atau di pinggir-pinggir gitu, nggak ada. Main di pinggiran kayak orang mancing begitu, nggak ada, Pak. Masuk ke tengah laut, tenggelam di situ, Pak. Fawasatna bihi jam'a. Wasatna, kuda-kuda perang itu berada di tengah pasukan musuh, jam'a. Masuk ke tengah-tengahnya. Padahal silakan baca di semua sejarah, tidak pernah pasukan umat Islam itu mempunyai kekuatan dan kemampuan, memiliki jumlah dan peralatan, ya, jumlah dan peralatan yang sebanding. Nggak ada. Selalu jumlahnya itu jauh lebih sedikit, sepertiga paling enggak sepertiga. Tapi kalau bertempur
Justru mereka maju ke depan dan maju di tengah. Tidak pernah mundur. Fawasat nabihi jam'a, selalu maju ke tengah. Jumlahnya dikit. Amr bin As ketika menaklukkan Babilonia, sekarang Kairo namanya kan, dulu kan Babilonia, 4.000 pasukannya. 4.000, cuma 4.000. Nulis surat ke Umar bin Khattab, khalifahnya Umar, minta bantuan tambahan pasukan. Di situ ada, di Babilonia itu ada benteng, ya, bentengnya dalam berbentuk, ini feeling saya, ya, ketika saya membaca spesifikasinya itu sepertinya sebuah gedung. Gedungnya itu berlantai, kalau tidak salah lantainya sampai 4 zaman itu, ya. Dari bawah satu basementnya, kemudian naik ke atas, besar sekali. Amr bin As menulis surat ini, fawasat nabihi jama, nggak bakal mundur mereka. Nulis surat kepada Umar bin Khattab, intinya minta tambahan bantuan pasukan. Dikirim oleh Umar bin Khattab 4.000. Lalu Umar mengatakan 4.000 pasukan itu terdiri dari 1.000 pasukan. Dan dalam 1.000 pasukannya ada satu orang yang memiliki kekuatan 1.000 orang. Subhanallah. Jadi pasukan 4.000 itu dibagi 4 maksudnya. Menjadi 4 grup, 1.000. Satu grupnya 1.000 itu dipimpin oleh satu komandan perang. Satu komandan perang ini sebanding dengan 1.000 pasukan lawan. Siapa yang dimaksud? Zubair bin Awam. Subhanallah. Dan benar, yang menaiki dinding Babilonia pertama kali itu Zubair bin Awam. Yang manjat ke atas, dipanjat Pak temboknya Pak. Fawasat nabihi jamaah. Dimasuki itu, ditembus sama Zubair bin Awam. Dinaikin. Subhanallah. Kayak apa hatinya mereka, hatinya. Sama sih hatinya Pak, yang beda imannya Pak. Jadi inilah menunjukkan secara tidak langsung ayat-ayat ini bicara tentang bagaimana para sahabat dulu itu jihad. Ya. Begitu beraninya, begitu kokohnya mereka jihad itu. Luar biasa. Dan jihad mereka penuh etika, penuh sopan santun. Tidak akan menyerang musuh dalam kondisi mereka tidur, tidak. Akan menyerang mereka dalam posisi mereka itu siaga. Terlebih lagi Khalid ibnul Walid nggak mau nyerang satu kota kalau nggak ada pasukan perangnya, nggak mau. Ada suatu kota di Irak, lupa saya namanya. Masuk kota itu, pasukan Persia sudah melarikan diri, Pak. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan jumlahnya 18.000 itu akan sampai ke kota mereka. Ngacir, Pak. Khalid sudah menaruh mata-mata di situ. Akhirnya mata-mata ini bilang, "Wahai Khalid, kamu keluar dulu ke kota itu. Nanti mereka datang ke sini. Lalu balik kamu ke sini." Akhirnya Khalid pun keluar. Ketika Khalid keluar, pasukan Persia masuk ke kota itu, Khalid balik dikepung sama Khalid. Jadi tidak mau Pak menguasai warganya, rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa, ibaratnya begitu, yang nggak punya kemampuan perang dan tidak ikut berperang, tahu-tahu diserang mereka. Tidak mau mereka. Nggak ada orang perangnya, ya sudah kita damai istilahnya. Tapi kalau mereka ada di sini, ya ayo. Subhanallah. Kita lanjutkan.
Lalu berbicara dengan topik yang lain ini setelah itu, bicara tentang hakikat manusia yang kufur. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia, kata manusia sama dengan yang di Al-Asr, innal insan, dan yang lainnya di beberapa ayat. Jadi yang dimaksud dengan al-insan, kalau menurut ilmu tafsir, ini menunjukkan gaya bahasa istighraq. Maksudnya apa? Semua orang yang merasa dirinya insan masuk ke sini, Pak. Ya. Begitu juga surat Al-Asr, yang merasa dirinya manusia masuk dalam konteks ini. Innal insan, sesungguhnya manusia, li rabbihi lakanud, terhadap Rabbnya dengan menggunakan Rabb. Lihat susunan kalimatnya. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya, yaitu terhadap zat yang menciptakan dirinya, terhadap zat yang menghidupkan dia, terhadap zat yang mengatur hidupnya, zat yang memberikan rezeki, zat yang berkuasa terhadap hidupnya, dan seterusnya, zat yang maha kuasa terhadap semua alam semesta ini, lakanud, malah kufur, Pak. Justru kufur, Pak. Jadi kata al-kanud di sini maknanya adalah kufur. Tapi yang dimaksud bukan kafir secara umum, yaitu kafir non-muslim, bukan. Yang dimaksud di sini adalah kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat. Ada beberapa komentar. Imam Qurtubi mengatakan di tafsirnya, al-kanud maknanya adalah al-kafurul jahud li ni'amillah. Yang dimaksud dengan kanud di sini adalah orang-orang yang kufur dan mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan ini pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Ini makna utamanya. Lalu para ulama as-salafus salih yang lainnya menjelaskan bentuknya. Menjelaskan bentuk. Kalau dalam ilmu tafsir ini namanya perbedaan redaksional saja. Ya. Perbedaan redaksional. Ya. Bukan perbedaan yang mengarah kepada kontradiksi makna. Tidak. Ya. Makna besar dari kanud sekali lagi, kufur nikmat. Seperti apa kufur nikmat? Imam Hasan al-Basri yang dikutip oleh beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Imam Baghawi dalam tafsirnya mengatakan yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Kalau musibah ingat, Pak. Kalau dapat nikmat bahlul. Ini terjemahan kita nih ya. Kalau ada musibah, waduh, ingatnya luar biasa, Pak. Tapi kalau dapat nikmat lupa. Ini orang kufur namanya. Ada lagi yang mengatakan walladzi yakfurul yasir wa la yashkurul katsir. Serba salah ini. Dikit kufur, banyak kakak syukur katanya. Dikit kufur, Pak. Banyak tidak syukur. Ujung-ujungnya apa? Ya kufur juga. Sama. Ada yang mengatakan al-jahidu lil haq. Ini agak belok dia. Kanut artinya orang yang mengingkari kebenaran. Maksudnya tidak mau menerima nasihat. Ada lagi yang mengatakan kanut ini adalah alladzi yunfiqu ni'amallahi fi ma'siyatillah. Kanut ini adalah orang yang membelanjakan kenikmatan-kenikmatan Allah dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Bukan selalu duit ya. Dikasih oleh Allah kesehatan, tapi tubuhnya yang sehat dipakai maksiat. Tubuhnya yang sehat, telinganya, matanya, semua anggota tubuhnya sehat, tapi dipakai oleh Allah dipakai oleh dirinya
dipakai oleh dirinya atas kenikmatan Allah itu dalam hal maksiat. Allah kasih dia harta, tapi hartanya dipakai untuk maksiat. Ini orang kufur namanya. Ya, lihat bentuk-bentuk kufur nikmat ini semuanya. Ada yang mengatakan kanut ini orang kufur nikmat itu adalah al-hasudul haqud. Apa? Orang yang punya jiwa iri, dengki sama orang. Hasad. Hasad itu apa sih? Hasad itu diartikan oleh para ulama tamanni zawal an-ni'mati anil ghair, alal ghair. Orang yang berharap agar kenikmatan yang Allah berikan kepada si A itu hilang. Dia dapat untung, mudah-mudahan dia kagak untung lagi. Namanya hasad. Ya. Bukan iri itu bukan sekedar saya kayak dia, saya pengen kayak dia. Tidak, bukan hasad maksudnya ini. Jadi maksud, ya itu istilah umumnya hasad, secara umum hasad. Tapi hasad yang berbahaya di sini adalah berharap agar kenikmatan yang Allah berikan kepada si A umpamanya hilang dari dirinya, Allah cabut dari dirinya. Namanya hasad. Nah, ini semua bentuk-bentuk dari kufur nikmat. Hadil aqwal kulluha tarji'u ila ma'nal kufrani wal juhud. Kata Imam Syangqiti dan para ulama yang lain seperti Baghawi, semua komentar-komentar ini kembali kepada satu kesimpulan, yaitu kufur terhadap nikmat Allah. Seperti pada ayat surat Ma'arij ayat 20-21, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jika mendapatkan keburukan ngeluh, jika mendapatkan kebaikan manu'a. Apa manu'a? Bakhil bin pelit bin medit, Pak. Dapat dikit ngeluh, dapat banyak bakhil. Sama juga dengan surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Lihat kalimatnya, subhanallah. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, lihat Pak, diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Fa akramahu, Allah muliakan dia, Allah kasih nikmat dia. Lalu dia mengatakan Allah maha mulia, Pak. Seperti badan sehat, harta berlimpah, keluarga. Ini ujian semuanya. Ini ujian, Pak. Ujian. Tapi orang mengatakan Allah baik sama saya ya. Tapi kalau kebalikannya, apa? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalau susah, repot, jawabannya apa? Allah nggak adil, Pak. Nggak adil Allah. Jadi ukuran baik, ukuran nggak baik itu apa? Duit. Sama kita juga gitu, Pak. Kira kalau nilai orang apa? Baik, Pak, orang itu baik. Kenapa? Pernah dikasih fulus masalahnya. Pernah kasih duit. Jadi baik gitu. Ya. Tapi kalau nggak pernah dapat, ngomong gimana dia? Ya biasa aja, Pak. Nggak pernah dapat untung dari dia. Apalagi kalau makelaran terus gagal sama dia, dibatalin sama dia. Waduh, sakit hatinya tuh dia. Nggak ada baik-baiknya tuh orang. Kan berpikir kufur terhadap nikmat sudah. Seperti yang kita jelaskan minggu yang lalu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan sifat Allah al-mahabbah, bahwa Allah mempunyai sifat mahabbah, cinta, di syarah Aqidah Wasithiyah. Lalu beliau mengatakan sebab-sebab yang bisa menjadikan kita ini cinta sama Allah. Apa? Meyakini bahwa semua yang kita miliki ini datangnya dari Allah.
Lalu lihatlah semua itu dengan kacamata nikmat. Jangan melihat dengan kacamata kekurangan, kata beliau. Lihatlah nikmat yang Allah berikan sama diri Anda. Jangan melihat pada sisi kurangnya. Kalau kita melihat dari sisi kurangnya, kita akan menjadi orang yang kufur, Pak. Nggak akan selesai. Sudah tidak akan selesai. Dulu nggak punya, sekarang dia punya. Lihatlah sisi kelebihannya. Apa itu? Dulu kamu nggak punya, Mas. Sekarang punya. Alhamdulillah. Jangan melihat sisi kekurangan. Apa itu? Jelek, Pak. Second. Nggak ngelihat, dulu kamu nggak punya. Second, Pak. Mogok lagi, Pak. Nggak ngelihat kalau dulu kamu naik jalan kaki gitu loh. Dilihat sisi buruknya. Ini yang bikin manusia itu apa? Kufur. Nggak enak, Pak, Padang, Pak. Nggak ngelihat, dulu kamu makan warteg, Pak. Begitulah orang yang kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Kufur manusia, tidak melihat nilai positif yang ada dirinya gitu. Nggak ngelihat. Makan, nggak enak, Pak, sarapannya belagu gitu loh. Apa? Padahal dulu juga makan tempe goreng gitu. Sekarang dikasih ini ngeluh. Subhanallah. Manusia. Nggak ada selesainya. Kufur terhadap Allah. Kufur sama nikmat Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah? Lihatlah nilai kelebihan yang ada pada diri Anda. Lihat nikmat yang Allah berikan sama diri Anda. Itu yang harus kita lihat. Alhamdulillah. Dulu saya kalau sarapan nasi uduk, Pak. Sekarang kalau sarapan apa? Pakai apel, Pak. Wah, jangan apel. Apa? Apelnya nggak enak, gabes. Aduh, Pak. Nggak ada selesainya Anda. Subhanallah. Inilah kufur itu. Jadi penjelasan yang luar biasa dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi itu tadi kata beliau apa? Lihatlah kelebihan yang Allah berikan pada diri Anda. Jangan lihat kekurangannya. Untuk itu apa? Jangan melihat orang yang punya kelebihan dari Anda. Ya kan? Jangan melihat kelebihan yang Allah berikan pada orang lain. Tapi lihatlah kelebihan yang Allah berikan pada kamu. Ini yang harus kita melahirkan kecintaan kita kepada Allah. Seperti yang saya contohkan kemarin, anaknya dapat hadiah lomba 17. Hadiahnya apa? Buku tulis 3 biji sama pensil. Datang, ya menang aku ya menang. Dapat apaan? Ini, ya 3 biji. Menang payah lo. Ini bikin anak nggak ada semangat akhirnya. 3 biji tuh temenmu dapat 1 tas. La haula wala quwata. Ini ayah citak dari belakang, Pak. Kasih semangat anaknya. Alhamdulillah kamu dapat hadiah, masya Allah. Tapi 3 biji ya, 3 temenmu nggak dapat apa-apaan. Nah, temenmu nggak dapat, jangan lihat itu. Kamu pada dapat itu, semangat lagi. Ayo semangat, biar dapat yang itu. Nah, inilah menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan syukur kita kepada Allah. Lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Sama juga dengan kelanjutan di surat Al-Fajr tadi. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu itu tidak menghormati anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian tidak menghormati anak yatim, tidak ngasih makan fakir miskin. Yang kalian demenin nungguin warisan. Kan wa ta'kuluna turath, kalian nungguin warisan. Ini ciri-ciri orang yang tidak
bersyukur, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya yang menarik insyaallah setelah salat Isya insyaallah. Kan para jemaah rahmani wa rahimakumullah, Imam tadi baca kisah Qarun. Sepertinya disengaja sama Imam. Masya Allah. Kisah Qarun yang beliau baca menjelaskan harta yang Allah karuniakan kepada Qarun, sehingga kunci-kuncinya tidak bisa diambil atau dipegang oleh satu dua orang. Kunci-kunci harta Qarun harus dipegang oleh banyak orang. Dia bangga dengan kekayaannya itu. Lalu orang-orang yang beriman di kaumnya mengatakan, jangan engkau bangga dengan hartamu, karena Allah la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai dan tidak mencintai orang-orang yang bangga dengan hartanya. Artinya mereka mengingatkan bahwa ini karunia dari Allah. Jangan menyombongkan diri dengan harta kamu. Lalu Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena kegigihanku, karena kecerdasanku, karena kepandaianku, sehingga aku mendapatkan ini semuanya. Ini kanut, kufur terhadap nikmat Allah. Sebagian dari orang-orang yang sezaman dengan Qarun terbagi menjadi dua kelompok. Ya laitani utitu mithla ma utiya Qarun. Andai aku memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Andai aku punya harta kayak Qarun gini, wah cakep. Sebagian yang lain utul ilm, orang-orang yang punya ilmu, punya iman. Lihat bahasa Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang punya ilmu, punya ilmu terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Ngerti apa jawabannya? Kebaikan dan pahala itu hanya di tangan Allah. Mereka lebih memilih akhirat daripada mengedepankan materi. Apa akhirnya? Ketika Allah menenggelamkan Qarun beserta hartanya, orang-orang yang dulu mengatakan, andai aku memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun, mereka mengatakan Allah memang memberikan harta kepada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Baru mereka sadar bahwa mereka harus kembali kepada Allah, mengedepankan dan memilih pahala dari Allah daripada mereka harus mengedepankan dan memilih harta. Inilah yang selanjutnya Allah katakan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebagian ahli tafsir lebih cenderung mengartikan ini wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu manusia, ala dzalik, atas keingkaran yang ada pada dirinya, kekufuran yang ada dirinya, dia tahu sebetulnya. Dia faham kalau dirinya itu kufur. Dia ngerti, itu kufur. Makna yang kedua, dan Allah pun maha mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Walaupun dia menunjukkan di depan orang seakan-akan dia orang yang bersyukur kepada Allah, tapi wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah Maha tahu kalau mereka itu adalah orang-orang munafik yang pembohong besar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusianya tahu kalau dia ini kufur. Sadar, Pak. Ini kufur.
Tapi kenapa kok dilanjutkan? Ya karena hawa nafsunya sudah dikuasai oleh itu. Sehingga ayat selanjutnya menjelaskan itulah sebabnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia al-khair ini apa? Diartikan oleh para ahli tafsir dengan makna al-mal. Kata Syekh Utsaimin, al-khairu huwal mal. Yang dimaksud dengan al-khair, kebaikan di sini adalah harta. Harta. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Diwajibkan atas kalian, jika kematian itu tiba pada diri kalian, hendaknya kalian meninggalkan wasiat jika kalian memiliki harta. Maksudnya apa? Bukan sudah mati terus wasiat, tidak. Maksudnya sebelum meninggal dan kalian memiliki harta, buatlah wasiat. Yang dimaksud dengan khairan, intaraka khairan, dia meninggalkan khairan, yaitu harta. Jadi Allah membahasakan harta di sini dengan kalimat apa? Khair, baik. Baik. Tetapi sayangnya wa innahu lihubbil khair lasyadid. Sungguh kecintaan dia terhadap harta sangat besar. Seperti pada surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kecintaan kalian terhadap harta itu begitu besarnya. Makna yang kedua, kecintaan kalian terhadap harta menjadikan kalian itu syadidatul bukhl, sangat pelit. Makna yang kedua, kecintaan kalian terhadap harta la syadid, maksudnya syadidatul bukhl, sangat pelit sekali. Kedua makna ini sebetulnya satu jalur, satu arah, kata Syekh Atiyah Salim di tambahan terhadap Adwaul Bayan di Juz Amma. Artinya digabung jadi satu, bahwa kecintaan manusia terhadap harta begitu besar menjadikan dia itu pelit. Nah, itu maknanya. Jadi digabung jadi satu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini yang menjadikan dia itu tahu tapi gak sadar. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia tahu kalau dia itu kufur, tahu, tapi dia tidak sadar. Kenapa? Karena kecintaan dia terhadap harta yang berlebih. Seperti Qarun yang tadi, kecintaan dia dengan hartanya luar biasa besarnya. Ditegur oleh orang-orang beriman di kaumnya, tidak mau tahu dia. Justru dia berbalik mengatakan apa? Ini saya peroleh karena jeripaya saya. Ingat kisah 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, yang dikutip oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin di bab muraqabah. Siapa? Ada 3 orang yang diuji oleh Allah. Yang satu kena penyakit apa? Abros, belang, bukan kusta. Abros itu belang, putih itu, putih semuanya, albino. Ya. Yang 2 apa? Rambutnya, kalau istilah kita mohon maaf, borokan rambutnya. Yang 3 a'ma, buta. Diuji oleh Allah dengan mengutus seorang malaikat dalam bentuk manusia. Datanglah kepada yang pertama, yang abros tadi, yang belang tadi itu, putih itu. Malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu sukai? Launun hasan wa jildun hasan. Yang paling saya sukai adalah kulit yang indah. Kulit yang indah. Pertanyaan kedua, ayyu malin ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu sukai? Al-ibil, onta. Lalu
Allah pun menyembuhkan dia dari penyakitnya, dan Allah kasih dia onta betina, bunting lagi. Lalu Allah jadikan ontahnya ini beranak pinak hingga satu kota ontahnya, Pak. Satu wadi kan satu kota. Datanglah malaikat ke yang kedua. Ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Sya'run hasan wa dhahaba anni ma qadarahun nas. Saya ingin rambut saya bagus, keren, dan manusia jijik dari saya sudah tidak lagi. Manusia jadi suka dengan rambut saya. Ayu malin ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia jawab, sapi. Lalu Allah hilangkan penyakit itu dari tubuhnya, dan Allah kasih dia sapi betina bunting. Lalu sapi ini pun beranak pinak hingga satu kota. Datang yang ketiga, pertanyaannya sama. Saya ingin melihat lagi. Saya ingin punya kambing. Lalu Allah sembuhkan dia, kasih kambing betina bunting, penuh satu kota kambing dia. Lalu malaikat balik ke yang pertama. Datang ke dia dengan bentuk orang miskin. Mas, saya kehabisan bekal. Saya nggak bisa pulang. Andai engkau memberikan satu ekor ontamu, biar aku bisa pulang dengan kendaraan itu. Jawaban nih orang apa? Aduh mas, lagi sepi. Ini bahasa saya ya, terjemahan saya. Kalau bahasa hadisnya al-huququ katsirah, tanggung jawab saya banyak pak. Sepi pak. Ya, tanggung jawab saya banyak pak. Dijawab sama malaikat, bukannya kamu dulu yang punya penyakit baras itu? Kayaknya kamu dulu yang miskin itu ya? Tidak, saya dapat harta ini dari orang tua saya. Saya dapat ini karena jeripaya saya. Lalu malaikat menjawab, kalau kamu bohong, Allah mengembalikan kamu kondisimu semula. Datang ke yang kedua, mas, saya kehabisan bekal. Sama. Jawabnya apa? Sama jawabannya. Tanggung jawab saya banyak pak, utang saya banyak pak. Kayaknya saya kenal deh sama kamu. Bukannya kamu dulu yang kepalamu, rambutmu berpenyakit, semua orang jijik sama kamu. Kamu dulu miskin, gak punya apa-apa. Enggak, enak aja kata dia. Saya dulu ini dapat semua ini dari orang tua saya. Kalau kamu bohong, Allah akan kembalikan kamu dalam kondisimu yang semula. Datang yang ketiga, dengan sama, mas, saya kehabisan bekal. Berilah saya harta secukupnya agar saya bisa pulang ke kotaku. Apa jawaban yang dulunya buta? Mas, dulu saya seorang yang buta. Saya tidak bisa melihat. Dulu saya orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Allah karuniakan saya penglihatan. Allah karuniai saya harta yang begitu banyak. Ambillah dari hartaku sesuka Anda. Tinggalkan dari hartaku sesuka Anda. Malaikat menjawab, ini adalah ujian yang Allah berikan buat kamu. Dan Allah memberkahi semua usahamu. Dan Allah mengembalikan dua temanmu itu dalam kondisi semula. Wala in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah contoh Pak. Ya. Jadi tidak ada istilahnya bersyukur kepada Allah dengan cara i'tiraf bil qalb, mengakui bahwa semua nikmat dari Allah, beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Jika itu harta disedekahkan, tidak ada ceritanya besoknya jadi sengsara. Tidak ada ceritanya orang sedekah terus besoknya jadi melarat. Tidak ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Ini janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah, Pak. Tapi kembali ke sini, ketika manusia dengan posisi orang pertama dan orang kedua, dia tahu kalau dulunya dia itu miskin. Dia tahu kalau dulunya dia penyakitan, tahu, Pak. Tetapi kecintaan dia terhadap harta yang begitu besar menjadikan dia lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa buat melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa untuk mendengar. Siapa orang ini? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu kayak binatang, bahkan lebih jahat dari binatang, Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah perilaku takatsur yang lalu. Sampai kapan dia memiliki sifat seperti ini? Hatta zurtumul maqabir. Lalu Allah mengingatkan kita, seperti kisah Qarun tadi, orang-orang yang ahlul ilm, yang punya ilmu, mengingatkan kita bahwa thawabullah, pahala yang Allah siapkan buat orang beriman jauh lebih mulia daripada dunia, Mas. Jauh lebih mulia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka itu tahu apa yang terjadi kalau mereka itu sudah dibangkitkan dari kubur, Pak? Apa yang sudah terjadi? Apa yang akan terjadi ketika mereka dibangkitkan dari kubur? Kembali kepada takatsur. Apa? La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kamu akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Wan naumu, kata Imam Syinqiti, nikmah. Tidur itu pun nikmat. Nanti ditanya oleh Allah tentang tidurmu itu. Tidur, kata Ibnu Mas'ud, ini ucapan Ibnu Mas'ud, bukan ucapan saya. Apakah tidur Anda seperti keledai atau tidur Anda sebagai hamba Allah? Ini omongan Ibnu Mas'ud. Dahsyat omongannya, Pak. Panas di kuping memang, Pak. Tapi itulah nikmat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah di Syarah Riyadhus Shalihin ketika bicara tentang adab tidur, apa? Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Apa itu? Yaitu zikir-zikir sebelum tidur dan zikir-zikir setelah tidur. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini diingatkan oleh Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Sadarkah manusia, nanti kamu kalau dibangkitkan dari kubur membawa apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Mereka akan yabta'id, akan menjauh. Yafir, yabta'id, kata Ibnu Katsir. Dia akan menjauh dari dirinya. Menjauh dari keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya, saudaranya, menjauh semuanya. Seorang ayah seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dari Imam Mujahid di tafsir Ibnu Katsir, apa? Seorang ayah akan mendatangi istrinya, Pak. Menemui istrinya. Dia melihat di padang mahsyar itu istrinya, disamperin istrinya. Dia bilang apa? Ayyu ba'lin kuntu laki? Saya ini suami, menurutmu suami seperti apa waktu di dunia? Khairu ba'lin wa athnat alaihi bi khair. Suami istrinya mengatakan, kamu suami yang paling baik. Dipuji-puji suaminya. Lalu suaminya mengatakan, kalau begitu bagi dong pahala secuil aja, sedikit aja, mithqala dzarratin min hasanah, satu zarrah aja kamu kasih saya pahala. Kata istrinya apa? Yang kamu minta itu sangatlah kecil, ringan, tapi saya juga butuh secuil pahala itu.
Dia pun melihat anaknya, disamperin anaknya. Dia bilang sama anaknya, ayu walidin kuntulak. Saya ini seorang ayah yang bagaimana menurut kamu? Anaknya menjawab, engkau seorang ayah yang baik. Dipuji ayahnya. Lalu ayahnya bilang, jika aku seorang ayah yang baik, kasihlah aku secuil pahala saja. Anaknya bilang, wahai ayahku, yang kau minta itu sangatlah ringan, tetapi saya juga membutuhkan secuil pahala itu. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Manusia pada hari itu memperhatikan kepentingan masing-masing. Kalla afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Orang-orang kufur terhadap nikmat, apa yang terjadi? Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah-wajah mereka pada waktu itu hitam. Tarhaquha qatarah, diselimuti dengan kehitam-hitaman. Wa wujuhun yauma idzin basirah, di surat Al-Qiyamah, wajah-wajah mereka itu hitam, ditekuk, dahinya berkerut, bermuka masam, hitam. Wa wujuhun yauma idzin khashi'ah, tertunduk, hina dia. Orang-orang yang kufur pada Allah. Na'udzubillah. Makanya diingatkan di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lam, tidakkah dia tahu? Idza bu'thira ma fil qubur, ketika semua orang yang dimakamkan itu dibangkitkan lagi oleh Allah dari kuburnya. Ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, apa? Wa hussila ma fis sudur. Kata Syekh Utsaimin, ini luar biasa ini. Ma fil qulubi minan niyat. Allah akan tunjukkan, tampilkan di depan semua orang apa yang tersimpan dalam hatinya selama ini. Wa hussila ma fis sudur. Ditampakkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah apa yang tersimpan di dadanya. Yaitu apa? Niatnya. Wa a'malul qalb, dan perbuatan-perbuatan hati seperti tawakal, takut, berharap, dan yang lainnya. Wa huna ja'alallahu azza wa jal al-'umda ma fis sudur. Inilah yang Allah jadikan, bahwa ukuran tolak ukur pada diri seseorang adalah apa yang ada dalam hatinya. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Tubla, apa tubla itu? Ditampakkan oleh Allah as-sarair, semua yang tersembunyi pada dirinya. Li'annahu fid dunya yu'amilun nas mu'amalatul zahir. Karena manusia ketika di dunia, kita bergaul dengan orang berdasarkan apa yang terlihat saja. Kita tidak tahu isi hati orang, dan gak boleh kita ngorek-ngorek isi hati orang di dunia. Di akhirat Allah tunjukkan semua isi hati seseorang. Hattal munafik, walaupun munafik, kita tidak boleh menilai sesuatu dari hal yang tidak kita lihat. Tidak boleh. Makanya apa kata Rasulullah SAW ketika Umar ibnul Khattab mendatangi beliau setelah turunnya ayat idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu menemuimu wahai Muhammad, yaitu Abdullah bin Ubay, setelah kisah peperangan dengan suku Mustalik, dan dia ternyata yang mengadu domba antara Muhajirin dan Ansar. Terungkap fitnah adu domba itu, dan terungkap bahwa yang memprovokasi suku Mustalik untuk memerangi Rasulullah SAW itu adalah Ibnu Ubay.
Dia datang, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah, dipuji-puji, engkau Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakad. Allah tahu, ini Ibnu Ubay pembohong besar. Dia yang mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Penduduk Makkah, kalian gak usah bantu Muhammad sama temannya. Nanti kalau dia datang ke Madinah, kita usir dia dari kota Madinah. La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Orang-orang kuat kita akan mengusir Muhammad. Dipanggil, tidak, itu omongan fitnah ya Rasulullah. Setelah turun ayat munafik ini, Umar datang menemui Rasulullah. Pedangnya diangkat ke atas. Siap gelinding lehernya siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, adribu unuqah, saya gorok lehernya Ibnu Ubay ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Jangan. Nanti orang-orang itu bilang Muhammad bunuh temannya sendiri. Maksudnya apa? Jangan, dia orang Islam. Walaupun munafik. Setelah kasus fitnah terhadap Aisyah, siapa yang membuat fitnah itu? Ibnu Ubay. Bahwa Aisyah berbuat selingkuh, zina. Turun surat At-Taubah. Bahwa ini biang keroknya adalah dia. Datang putranya, ya Rasulullah, saya dengar engkau ingin membunuh ayahku. Jika engkau berkehendak itu, jangan izinkan siapapun melakukan. Biarkan aku yang gorok leher bapakku sendiri. Apa kata Rasulullah? Tidak. Dia orang Islam, jangan. Kita nggak disuruh untuk mengorek isi hatinya. Dia orang Islam. Subhanallah. Hatta al-munafik yu'amalu mu'amalatal muslimi haqqan, kata Syekh Utsaimin, walaupun dia orang munafik, dia kita berlakukan seperti orang Islam yang lainnya dengan cara yang benar. Ini Islam. Ya, kapan? Di dunia. Di akhirat tidak, semua nampak semuanya, Pak. Isi hati orang terlihat. Ya. Kata Syekh Al-Imam Syanqiti di tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan apa? Wal aqidatu wa sihhatul amal kulluha madaruha 'alan niyyah. Akidah seseorang, kebenaran perbuatan dia semua kembali kepada di sini. Di situ nanti akan lihat. Ingat kisah 3 orang yang pertama kali dihisab nanti oleh Allah di akhirat. Awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab oleh Allah. Siapa? Rajulun ustushhid, seseorang yang meninggal sebagai syahid. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Dia sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Lalu apa, bertanya Allah, "Madza amilta fiha?" Apa yang kamu perbuat atas kenikmatan itu? Lihat, wa hussila ma fis. Dia bilang apa? Ya Allah, saya jihad di jalanmu untuk menegakkan agamamu. Allah bilang, bohong. Kamu jihad hanya pingin dikatakan kamu pemberani. Semua ditunjukkan, Pak. Datang orang yang kedua, apa? Qari'ul Quran wa ta'allamal ilm. Dia rajin membaca Quran, rajin belajar ilmu. Apa yang kamu lakukan atas kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Saya rajin ngaji, saya rajin belajar agama. Semua itu saya lakukan untukmu ya Allah. Allah jawab apa? Bohong. Bohong kamu. Yang ketiga, orang yang dikasih oleh Allah harta. Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan atas nikmat yang aku berikan sama kamu? Tidak ada satu jalan pun melainkan saya infakkan hartaku di situ ya Allah karenamu. Bohong. Kamu cuma nilai sosial yang kamu cari. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi finnar. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk nyeret mereka dan dilemparkan ke dalam neraka, kepalanya duluan. Na'udzubillah. Ini adalah peringatan, ini ancaman bagi mereka yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Lihat penutup dari ayat ini, surat ini. Subhanallah. Sesungguhnya Rabbmu, kembali kepada sifat rububiyah.
Diingatkan kita sifat rububiyah. Yang ngasih kamu nikmat, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita semuanya di dunia, itu zat yang memiliki nama Al-Khabir. Apa Al-Khabir itu? Al-Khabir lebih tajam dari Al-Alim. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di fikih di Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna enggak salah ya. Khabir maha mengetahui hal-hal yang sangat-sangat tersembunyi. Baik. Tepat. Ketika bicara sudur di atas, semua isi hati manusia akan ditunjukkan oleh Allah di akhirat. Tapi ingat, Allah itu khabir, maha mengetahui sesuatu yang paling tersembunyi di dunia. Tidak terlepas di akhirat saja, tidak di akhirat saja, tapi di dunia pun Allah itu Al-Khabir. Tidak ada daun, sekecil apapun daun itu, dimanapun adanya daun itu, di kegelapan malam pun Allah Maha tahu kalau daun ini jatuh. Kita lebih gede dari daun, Mas. Allah Maha tahu. Semua ini ancaman bagi mereka yang kufur nikmat. Ya. Menyadarkan dan mengingatkan orang-orang beriman agar mereka senantiasa istiqamah. Menyadarkan manusia bahwa dunia ini, kata Rasulullah apa? Dunia ini seperti sesuatu yang keluar dari dirimu. Apa maksudnya? Kotoran. Dunia seperti sesuatu yang keluar dari dirimu, seperti kotoran. Kata orang, bedanya kaki 5 sama bintang 5 apa? Selain AC, apa? Di mulut. Enak di mulut, Pak. Katanya. Artinya apa? Itulah dunia, Pak. Para ulama salafus saleh ada yang mengumpamakan dunia seperti apa, Pak? Kayak orang tidur. Tidur, mimpi. Wah, mimpi ini. Tadi sih nenek angkot, mimpinya bawa Lamborghini, Mas. Ini mimpi bawa Lamborghini dia. Istrinya, mas bangun, udah subuh. Hilang Lamborghini-nya, Mas. Itulah dunia. Itulah dunia. Sudah hilang, balik, bangun. Malaikat datang, bangun. Itulah. Itu dunia. Jadi ini benar-benar sebuah ancaman, peringatan, teguran bagi kita bahwa waladarul akhiratu khairun. Jadi, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan akhirat itulah yang akan kekal. Al-kayyisu man dana nafsahu apa? Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal, kata Rasulullah, adalah orang yang bermuhasabah diri, introspeksi diri terus, diintrospeksi dirinya, dievaluasi dirinya, mana kekurangan saya, apakah saya masih banyak berbuat dosa, terus dievaluasi. Lalu wa amila lima ba'dal maut, yang dia perbuat adalah sesuatu yang buahnya ingin dia petik nanti kalau sudah wafat, bukan sekarang. Saya nggak mau sekarang buah saya, buahnya nanti. Ingat kisah Rabi'ah ibnu Malik yang selalu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyediakan keperluan Rasulullah SAW. Rasulullah ingin memberikan sekecil hadiah, sedikit hadiah kepada Rabi'ah. Sal tu'ta, wahai Rabi'ah, kamu minta apa saya kasih. Kata Rabi'ah apa? Cerdas. Apa? As'aluka murafaqatakal jannah. Ya Rasulullah, saya minta agar aku bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah apa? Yang lain, jangan yang itu. Saya maksudnya hadiah di sini, bukan yang itu.
Kata Rabi'ah apa? Nggak ada yang lain ya Rasulullah, cuman ini yang saya mau. Ini cerdas Pak. Kita selalu fast food Pak, maunya sekarang, mau sekarang, nanti urusan belakang. Nah, inilah pelajaran-pelajaran besar buat kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Fadhal. Bagaimana kiat-kiat menjaga kesabaran di tengah musibah dan cobaan yang menerpa dan menimpa kita, yang sebenarnya kita pas-pasan ternyata di sekitar kita ada yang lebih susah dan menderita lagi. Lalu harta yang kita punya untuk hari ini kita sumbangkan atau kita sedekahkan kepada yang lain, tentunya setelah kita ikhtiar, sabar dan tawakal. Ya. Para ulama terdahulu, as-salafus salih, para sahabat, ini yang menjadikan mereka itu orang pilihan Allah, mulia. Tidak ada di benak mereka itu namanya musibah itu buruk, nggak ada. Tidak ada di benak mereka. Mereka selalu mengucapkan seperti yang diajarkan Rasulullah kepada mereka. Apa itu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang aku alami. Tidak ada mereka menganggap oh ini buruk, tidak. Justru dia tersenyum, bangga. Kata Imam Syangqiti ketika mengomentari ayat yang ada di surat Al-Insan, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut akan satu hari di mana wajah-wajah kita ini cembetut. Dia di dunia takut kalau nanti di akhirat wajahnya cembetut. Oleh karena itu di dunia dia berusaha wajahnya senyum, kata Imam Syangqiti. Dia di dunia berusaha untuk menjauhi wajah cembetut, muram, kusut. Dia menjauhi itu wajah seperti itu. Apapun yang dia alami, dia mau senyum. Dia mau senyum. Mau ditimpa musibah, senyum dia. Kenapa? Dia yakin bahwa musibah ini baik. Ketika Talha bin Ubaidillah jari-jarinya itu putus, ditebas oleh pasukan Abu Sufyan. Putus jari-jarinya di perang Uhud. Selesai perang, dia melihat jari-jarinya putus. Apa kata Talha? Sambil melihat jari-jarinya, beliau tersenyum indah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku kebahagiaan. Apa? Ini adalah kenang-kenangan yang berharga atas pembelaanku terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kalimat itu, apa kata Rasulullah? Man arada an yanzura ila wajhi ahlil jannah falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang ingin melihat wajah penduduk surga, kamu lihat wajahnya laki-laki ini. Tidak ada di benak mereka musibah itu buruk, tidak ada. Ya, itu iman kita yang iman tempe mendoan, Pak. Ya. Berikutnya, apakah dosa ghibah bisa dihapus dengan istighfar? Imam Ahmad mengatakan bahwa dosa ghibah tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, sedekah, tidak bisa. Istighfar tidak. Tapi ini ghibah, dosa besar yang bisa dihapus dengan taubah. Taubat dulu, lalu perbanyak istighfar. Taubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat itu. Jika ghibah itu kan berkaitan dengan orang,
mencaci maki orang, merendahkan orang, maka syarat taubat nambah. Kata Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin di pembahasan tentang taubat. Lihat di situ. Apa nambahnya? Samperin orang yang selama ini kamu ghibai dan minta maaf sama dia. Ada pelajaran yang bikin kita merinding. Berapa minggu yang lalu ustadz bikin broadcast di grup WA pakai bahasa Arab. Yang ngirim grup satu ustadz yang di Madinah. Kisah Syekh Abdul Razak masuk kelas ngabsen. Ngabsen ada nama yang aneh, asing bagi beliau nama ini. Lalu beliau tersenyum, senyum beliau. Setelah dibaca, anaknya nggak masuk. Besok beliau datang, absen lagi, pas nama anak ini beliau tidak tersenyum. Dibaca, anaknya ada. Setelah anaknya ada, beliau berdiri dari tempat duduknya, diambil tumpukan kitab yang beliau siapkan, disamperin tuh anak, apa yang beliau ucapkan? Maafkan diriku, aku kemarin telah menghibah dirimu, dan ini hadiah buatku atas dosa yang aku lakukan terhadap dirimu. Ya Allah, seorang alim, padahal beliau cuma senyum karena namanya aneh, tapi beliau takut kalau itu ghibah. Datang minta maaf sama orangnya. Itulah taubat dari ghibah. Ya, datengin yang bersangkutan, minta maaf. Lalu perbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa kita. Apa korelasi surat Al-Adiyat ini pada ayat 1 sampai 5 yang membahas mengenai kuda yang berlari jihad dengan ayat selanjutnya ayat 6. Saya tidak mendapatkan di beberapa buku tafsir apakah ada kaitan antara kuda tadi tentang jihad dengan al-kanud, ya, manusia yang kufur. Saya tidak mendapati di beberapa kitab tafsir, jadi saya nggak berani komentar. Kita nggak berani mengatakan menurut hemat saya, ya, ini terlalu berbahaya. Ya, saya tidak mendapatkan itu. Wallahu alam apa korelasinya. Ada yang tanyakan lagi? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.